Kan ini kita mahasiswa asing ya, lumayan kita nerima ya semester ini. Rasa-rasa Nobusang orang Jepang bisa nggak kuliah misalkan di Unilak dengan kondisi seperti ini? Oh iya, saya sendiri merasa sangat cocok nah kalau mahasiswa dari Jepang belajar di kampus Unirak itu kondisinya sudah sangat memungkinkan. Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kembali kepada podcast Unilak dan kedatangan tamu istimewa luar biasa, yakni Konsul Muda Jepang di Medan ya. Nama lengkap beliau adalah Furonobu Koichi. Jadi bisa dipanggil Nobusang. Oke. Nobusang, Genki. Genki desu. Alhamdulillah. Hari ini Nobusang hadir kuliah umum ya di Universitas Lancang Kuning. Gimana nih kesannya dengan Universitas Lancang Kuning? Oh iya, syukurlah ini pertama kali saya dapat berkunjung ke Provinsi Riau sebagai dinas dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya dapat berkunjung ke Universitas Lancang Kuning, Unirak. Dan mengadakan kuliah umum pada mahasiswa siswi yang berminat pada Jepang. Saya merasa sangat senang, Pak. Dan ini suasana luar biasa, santai, tapi ini ada keindahan alami di kampus. Oke. Mahasiswa siswinya Antusias ya. Antusias. Oke. Nah, Apa hal yang paling berkesan sama Nobusang ketika acara di Unilak? tentu yang paling terkesan saya terkesan saudara emang antusiasnya mahasiswa siswi setelah kuliah umum yang saya sampaikan langsung ada banyak pertanyaan tentang Jepang. Nah, Oke. itu bagus sekali, Pak. Bagaimana tadi penampilan budaya yang ditampilkan tadi? Oh ya, itu juga salah satu yang sangat ini saya terharu sebenarnya. Terharu ya. Nah, mulai dari musik budaya Melayu, kemudian ada penampilan itu khas budaya Melayu, itu sangat luar biasa. Oke. Tapi sebentar dulu nih. Ini Nobusangnya kok pintar banget bahasa Indonesianya. Ini beneran orang Jepang atau orang Indonesia? Mungkin bisa dulu perkenalkan dulu diri. Kenapa kok Nobusang bisa banget bahasa Indonesia lancar seperti ini? Oh iya, ini. Saya sebenarnya sudah 6 tahun tinggal di Indonesia. Oke. Sebelumnya saya masuk Kementerian Luar Negeri Jepang. Kemudian saya tugas di Indonesia mulai tahun 2019. Udah lama juga ya. Tapi 2 tahun pertama di Indonesia saya tugas belajar. Jadi Oke. saya belajar bahasa Indonesia dulu. Maka sekarang ya bisa komunikasi pakai bahasa Indonesia. Oke, sempat Iya. kaget juga saya tadi. Lu lupa sih ini orang Jepang orang Indonesia ya, bisa bahasa Indonesia, Masya Tapi saya Allah. asli Jepang. Jadi Jepang ya. Oke. Nobusang kan ini sudah berarti saya dari Jakarta langsung ditempatkan ke sini ya, setelah 3 tahun di Jakarta di sini ya berarti ya. Betul, Pak. Gimana menurut Nobusang, atau kan ini kita mahasiswa asing ya, lumayan kita nerima ya semester ini. Rasa-rasa Nobusang orang Jepang bisa nggak kuliah misalkan di Unilak dengan kondisi seperti ini? Oh iya, saya sendiri merasa sangat cocok nah kalau mahasiswa dari Jepang belajar di kampus Unirak itu kondisinya sudah sangat memungkinkan. Ya ya, karena ada cuacanya juga, terus budayanya ya. Dan Betul. tadi sempat juga ada pantun ya, ada yang pantun Melayu yang kemudian dikombinasikan dengan pantun Jepang Haiku. gitu ya. Haiku ya. Itu gimana tuh ceritanya? Nobusang tahu tentang pantun-pantun itu? Wah, kalau pantun itu saya masih tak belajar. Belajar ya. Tapi saya sangat penasaran nih. Penasaran Kalau ya? pantun sebenarnya kalau di dalam kesempatan kata sambutan saya mau pakai pantun, Pantun tapi ya? belum terwujud, Pak. Oh, belum terwujud ya, Ah. karena belum tahu nanti cengkok-cengkoknya gitu ya, apakah cocok Iya, atau tidak iya, gitu ya, jadi betul. khawatir ya. Nah, Tadi sebenarnya Nobusang teman-teman semua sudah menyiapkan pantun sebenarnya, cuman ragu gitu untuk menyampaikan nanti ini benar apa enggak cara bicaranya dan sebagainya. Oke, siap. Kemudian dari sisi
apalagi nih yang Nobusang lihat Unilak kira-kira untuk jadi kampus yang cocok untuk mahasiswa asing gitu. Mungkin ada saran karena kan Nobusang pernah juga di UI ya, sempat di UI ya, terus juga di kampus Jepang S1-nya ya undergraduate gitu. Apa kira-kira ada saran enggak untuk Oh iya, Unilak tuh gimana? kalau kondisi kampus yang sudah tersedia di Unirak, itu saya rasa sangat cocok, sudah cukup. Tapi paling kalau misalnya saya bisa sarankan, itu karena kalau misalnya ada mahasiswa, maksud saya dari Jepang. Nah, sekarang kalau orang Jepang ke Indonesia, tantangan yang paling dihadapi itu adalah makanan. Makanan ya? Nah, orang Jepang itu masih belum terbiasa makanan pedas-pedas. Pedas ya. Nah, kalau di Rio bagaimana? Ini masih ada yang pedas nggak? Ada yang pedasnya ada. Nah, nanti kalau misalnya ada orang dari Jepang, mungkin bisa disediakan makanan yang nggak begitu pedas. Ya, begitu pedas ya. Berarti kemungkinan kalaupun ada catering lah ya gitu ya, makanan yang dipesan gitu ya, yang bisa di setel itu nggak terlalu pedas gitu ya. Betul. Oke, ya ini catatan nih buat kita semua ya, teman-teman ya, bahwa ya Jepang itu bukannya tidak suka, mereka suka sebenarnya gitu, cuma tidak tahan perutnya gitu. Ya, betul. Mulutnya suka tapi perutnya tidak suka ya, perutnya sakit betul. gitu. Itu dahsyat. Oke, kalau Nobusang lihat nih, kan ini tahun 67 ya, 67 tahun Indonesia Jepang ya. Bagaimana Nobusang melihat untuk pendidikan? Apakah bagaimana kira-kira masa depan pendidikan untuk relasi antara Indonesia Jepang? Apakah mungkin beasiswa akan bertambah gitu, atau misalkan atau bagaimana nanti ke depannya kalau Nobusang lihat hubungan Indonesia Jepang? Sejak bagusnya hubungan diplomasi antara Jepang dan Indonesia pada tahun 1958, tahun ini kan sudah 67 tahun. Iya. Selama ini banyak kerjasama antara Jepang dan Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Banyak mahasiswa-siswi dari Indonesia sudah berangkat ke Jepang, masuk Pak Indra. Iya. Dan sebaliknya juga dari Jepang ke Indonesia. Untuk kedepannya pun harapan besar kami tetap makin banyak mahasiswa-siswi berminat pertukaran Jepang dan Indonesia, dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya. Khusus untuk Indonesia kan sekarang masih tahapan perkembangan yang sangat cepat nih. Nah, Jepang itu sangat dekat nih untuk kerjasama dengan Indonesia. Mungkin hingga Indonesia emas nih, ya, 2045 ya. Nah, mungkin berbagai hal bisa kita kerjasama, dan Konsulat Jenderal Jepang di Medan juga sangat mendukung dalam hal pendidikan ya. Ya. Oke, nah tadi kan Nobusang lihat ada Claudia ya. Kami punya sekitar 50 lebih ya mahasiswa disabilitas yang karena memang komitmen Lancang Kuning, Universitas Lancang Kuning itu memang menerima mahasiswa disabilitas karena memang pembelajaran kita yang inklusif. Nah, ini kita hanya mau nanya kira-kira peluang gitu. Misalkan ada mungkin beasiswa untuk teman-teman yang telah S1 sambung S2, apakah ada program khusus untuk disabilitas gitu. Karena kan ya saya menyadari sekali ya bahwa Jepang sangat concern terhadap disabilitas, mulai dari kereta yang ada khusus untuk jalurnya, penggunaan lift dan sebagainya. Apakah ada saat ini gitu, atau ada rencana, atau mungkin Nobusang tahu? Oh iya. Karena kerjasama antara Jepang dan Indonesia itu mencakup berbagai bidang, mulai dari perekonomian, pembangunan infrastruktur, kemudian membinakan SDM, dan juga tentu di bidang pendidikan. Kalau pemerintah Jepang, khusus Kementerian Pendidikan Jepang itu selalu membuka peluang bagi warga negara asing untuk mengikuti atau mendaftarkan diri ke beasiswa MEX, beasiswa Kementerian Pendidikan Jepang. Itu salah satu kesempatan nanti kalau misalnya ada yang pengen belajar di Jepang, itu sangat layak. Beasiswa dari membuka kampus Jepang ini setiap tahun dibuka, dan siapa saja termasuk disabilitasnya bisa. Boleh ya? Boleh sekali. Dan justru harapan saya ya makin banyak ke Jepang. Oke. Mungkin itu kawan-kawan semua, teman-teman semua, Nobusang juga sangat sibuk sekali, banyak sekali agendanya dipadatkan selama 3 hari ya. 3 hari di Jepang. Besok pagi sudah harus pulang ke Medan, jadi
sangat sibuk dan terima kasih sekali kesempatannya hadir pada podcast Unilak kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran buat kita semua bahwa Unilak itu adalah kampus yang hijau, kampus yang multikultural, dan kampus yang friendly ya, untuk semua kalangan. Jadi silakan teman-teman jangan ragu lagi kalau misalkan belum ada pilihan, tetap cepat putuskan pilih Universitas Lancang Kuning. Oke, itu dari saya. Makasih. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.